Selama program TKI masih dibuka, selama itu pula anggota PSAT Jabar tetap bertambah. Itu makanya. Membenci, ya sudah, habis kita. Ya, pasti. Ya, ada sedikit yang benar saja kita disalahkan, apalagi kelihatan salahnya tambah teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. selamat pagi, selamat siang atau selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam persaudaraan. Sadra Teja ya. Sobat Omas, dimanapun berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, terutama persaudaraan setia hati Trate. Di sini, Biro Humas Pusat akan melaksanakan yang namanya SH Trate Menyapa. Dengan tajuk SH Trate Menyapa ini, kami akan mencoba menyapa seluruh ketua cabang maupun ketua dewan yang berada di luar negeri sebagai inisiasi dari Kepala Biro Humas, Kang Mas Suryo Sudarmati. Untuk malam hari ini, kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial, Ketua Dewan Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang khusus Jepang beserta Ketua Cabang khusus Persaudaraan Setiati Trate Cabang Jepang. Selamat malam, Mas. Oke, Selamat selamat malam nih, malam. selamat malam. Aduh, bagaimana kabarnya, Kang Mas? Alhamdulillah, pangestunipun segel waras Pak Dotanem menika. Alhamdulillah. Ini Kang Mas Jatmiko di Madiun, Oke, saya di Madiun di Madiun. Balirjo. Untuk Kang Mas Jo di Jepang. Ih, itu Osaka ini mas. Sini sama Jepang terpaut berapa jam, Kang Mas? 2 jam. 2 jam ya, Kang Mas. Jadi kalau pulang ke Madiun, nanti BRB BRB, berapa? kalau BRB mungkin dari sini yang banyak yang datang, tapi kayaknya saya absen dulu lah, Mas. Oh. Ini di Jepang musim apa, Kang Mas? Jepang, Sekarang sudah mau musim dingin nih. Ini udah 10 derajat. Oh. Kang Mas Jo, mungkin dari awal dulu, Mas Jo. Jepang itu, cabang khusus Jepang itu berdiri mulai tahun. Hmm. Jepang sendiri kita sebenarnya kita dari awal udah banyak sih mas. Cuman kalau untuk apa namanya SK pertama kita itu 2018 nih Pak De. 2017. 2017. 2017 itu menurut SK dari pusat. Oke, dari Iya. pusat 2017. Oh, ketua sebelumnya sudah ada kecil-kecil ini ya, rayon, ranting gitu. Atau di Kalau sana mainnya. kalau sejarahnya itu sebenarnya pertama itu kan dari misalnya komunitas kecil lah, istilahnya apa istilah kita ya kumpulan konco ngopi, nah, sedulur Oh. ngopi. Nah, zaman dulu kan masih masih sangat sedikit lah. Jadi kumpul-kumpul, ketemu, ngumpul, ngopi, akhirnya makin hari makin banyak dan setiap daerah itu antusias para warga ini sangat besar, akhirnya apa namanya membentuk kelompok-kelompok kecil di tiap-tiap daerah dan akhirnya membentuk di tiap daerah itu ada ketuanya, ada wakilnya. Nah, alangkah baiknya ini kita kan membentuk organisasi yang secara baku kan lebih baik gitu ya. Perjalanan itu sudah pertama itu 2013 itu sudah mulai muncul sebenarnya. Cuma seiring berjalannya waktu ya berproses seperti itu akhirnya 2017 baru bisa menerima SK dari pusat. Karena untuk menuju SK itu pun perjalanannya sangat rumit. Kita tahun 2016-nya kalau nggak salah itu tiap 3 bulan sekali itu ada mubes karena pembicaraan nggak bisa klop. Akhirnya setelah setahun setiap 4 bulan kita musyawarah dan 2017 kita mempunyai struktur yang baku dan mempunyai SK dari pusat dari Madiun. Ngoten, secara singkatnya ngoten. Untuk dari KBRI.
Kalau dari KBRI itu sebenarnya naungannya hmm, lebih di bawah bagaimana ya? Kalau kita itu kan pencak silat budaya ya. Ya. Naungannya ya di bawah Departemen Kebudayaan. Sebenarnya itu. Kalau wisata bukan. Saya kira di olahraga juga gimana kalau dibilang di olahraga kayaknya selama ini kita nggak apa namanya nggak merasakan sentuhan dari olahraganya itu. Kalau dari budayanya malah kita itu mendapatkan perhatian yang baik. Kalau dari KBRI-nya seperti itu, Mas. Oh. Jadi sedikit yang Mas kemarin kita melakukan Zoom dengan Ketua Cabang Turki, Kang Mas Rohman itu hampir sama, membentuk pertama dari kecil-kecil, lalu eh, langkah pertama itu justru KBRI-nya dulu, baru kita minta ke pusat. Oke, Hmm. jadi kenapa tadi saya tanya KBRI itu kan kemarin kok, oh mungkin mungkin berbeda-beda nih, mungkin peraturan di dalam suatu negara, cuman jadi untuk di Jepang sendiri itu sudah berapa banyak sekarang yang ada? Kalau keanggotaan dari anggota warga ya, Mas, itu sekitar 700 sampai 800-an sekarang. Leb- Lebih banyak warga Indonesia. Ya, hampir semua warga Indonesia. Karena warga Jepangnya kan baru kita mengesahkan cuma dua kemarin. Jinso kemarin ya? Nah, Bejo sama yang terakhir itu si apa? Bejo Selamat. Ya, yang pertama namanya Bejo, yang kedua namanya Selamat. Yang ngasih nama itu Mas S itu. Oh, oh aneh ya, tes ayamnya di tes Mas S langsung ya kemarin ya. Nggih. Kalau untuk ngapunten untuk bolak-balik ke Jepang itu dalam rangka pekerjaan awalnya berarti. Ya, memang bekerja saya memang dari dulu bekerja di sana. Baru kemarin 2023 aja pulang kemarin. Oh, Nggih. 2023 pulang tapi masih bolak-balik ke sana. Ya kadang masih ke sana. Insya Allah nanti ke sana kadang. Kalau Mas Ju sendiri, Mas Jo ini malah lebih Eh, ekstrim itu. nah, kok Bolak bisa balik Jepang pulang. itu maksudnya? Kok bisa terdampar di Jepang nih? Dulunya bagaimana? Guys, sama ya mungkin sama seperti yang lain mungkin pas dari 2011 sih. Setelah lulus sekolah, nganggur, kebetulan nganggur dan coba tes ke Jepang gitu. Hmm. Dan terlalu singkat untuk prosesnya sampai Jepang itu belum bisa bahasa Jepang gitu seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Sudah bisa bahasa Jepang? Alhamdulillah. Oh, apa namanya? Proses untuk ke sana sebenarnya lebih mudah ya kalau untuk TKI. Mohon maaf. Mungkin Jepang Nah, sendiri daripada ya mungkin karena setahu saya untuk saat ini Jepang mungkin mudah Jepang itu. oh, untuk Mas Jo ini posisi Jepangnya di Osaka, Osaka iya di Osaka. sama Tokyo dekat Sama Tokyo kalau naik kereta cepat 2 jam. 2 jam. Kalau Mas Jatmiko di Jepangnya Saya di Tokyo-nya. di Tokyonya. Nggih. Di Jepang itu ada padepokan atau Belum ada. Padepokan SHTRT belum ada. Kita rencana mau bikin tapi belum. belum? Untuk Nggih. pengesahan di Jepang itu yang di Jepang sendiri sudah pernah Jepang sampai saat ini pengesahan sudah 4 kali. di Jepang sendiri. Nggih, itu tahun 2000 pertama 2022, 23, 24, terus 25 kemarin. Hmm. Kalau untuk obor rampe ada yang masalah. Oh, berapa ya? Tetap setiap kali pengesahan pasti ada dramanya. Wah, ngeri dramanya, Mas. Wes pokoknya dan dramanya itu wes jangan ngeri sekali. Jadi kita tahu bahwasanya Uber rampe yang dipakai pengesahan sejahtera itu semua barang-barang yang dihasilkan di negara tropis. Ya. Sedangkan Jepang sendiri nggak bisa memproduksi barang itu pun satu satu ya, bisa cuma mungkin kembang-kembangan lah, katakanlah pakai mawar mungkin agak bisa di. Ya. Untuk yang benar-benar pakem yang paling gampang aja misalkan jago. Pertama itu kita mengesahkan cuma 11. Nyari jagonya kan repot. Tapi itu dramanya di situ. Pengesahan kedua 34 atau 33 itu.
33 dan 34 kita melaksanakan pengesahan di Baraki itu namanya di situ tempat banyak ya mohon maaf ada banyak istilahnya katakanlah banyak istilahnya area red zone gitu aja lah dalam artian sangat rawan atau sangat riskan terhadap intai polisi. Jadi selama pengesahan kita isinya memuas-was kok. Yang datang ke sana yang kedua Mas Muldoko sama Mas Sidik apa Dewan Harta Martabat. Terus yang ketiga dan keempat sama lagi kita kembali ke Osaka lagi sudah semakin tertata. Tapi itu lagi ubur rampenya itu ya tetap kita bawakan dari Indonesia. Semuanya apa namanya diimpor dari Indonesia. Itu yang membuat apa namanya biaya pengesahan itu mahal. Eh, Ketika bawa jago dari Indonesia ke Jepang, problem Nah, tidak? untuk itu tidak boleh mas sebenarnya kan kalau tumbuhan binatang hidup itu kan sebenarnya nggak boleh. Jago itu alhamdulillah sekarang kita sudah punya channel lah yang menyediakan sudah ada. Jadi untuk jago alhamdulillah aman. Yang lain-lain ini yang ribet. Oh, jago di Jepang sudah ada? Sudah ada, ini sudah ada channelnya, alhamdulillah sudah ada. Jadi tinggal ubur-rampe yang lain. Itu ya kayak kembang, terus kantil, terus kayak janur, macam itu kan nggak ada. Tewel, macam itu kan nggak ada. Terpaksa ya kita siasati dengan berbagai drama itu. Tapi no problem ya, masalah itu ya. Iya, iya, tiap di bandara itu selama pengesahan di Tokyo, itu kita kali kemarin itu pas waktu Mas Du yang bawa, itu kita bawa 3 koper, isinya itu sama semua. Dalam artian, ini nek disikat imigrasi, minimal perlu disikat lurus yang duwe sitok. Jelalah kok yo sing loro iki kena sikat beh jan. Mandi, Akhirnya, mandi. mau iya, dungane lah mandi. Akhirnya yang lolos cuma satu dan isinya itu pas bener-bener fresh. Jumlahnya sekian ikannya pas, pemen sitok ada sing bosok ngono ya bubar. Ya akhirnya saya drama kayak terus kemarin pindah di Osaka, pas saya yang bawa, saya bilang Mas Andreas, Mas ini masuk deh Mas, kesannya aman terimigrasi. Enggak, ya lolos saya aman kayaknya mopo. Padahal itu saya isi dok bebek itu 15 nih rasa lebih, itu aku ketir-ketir, ini gue lihat sekal piye. Akhirnya malah Osaka malah aman. Tokyo itu ada rese ini ya. Jadi Yang hanya berarti yang ketat adalah di Jepangnya, bukan di iya Indonesianya. di Jepangnya kalau Indonesia aman-aman aja sini mah. Oh, Masuknya ke sana itu udah ya. Gitu. berarti untuk apa namanya? Tapi pelaksanaan pengesahan tetap terjadi dan walaupun dengan berbagai mungkin ada siasat-siasat dalam 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 Uburampe itu, tapi Uburampe tetap komplit ya. Komplit, alhamdulillah saya Oh, tetap pokoknya ya komplit. saya tetap Oh, memegang pakem mas. Kalau jadi nggak itu hanya nggak. prosesnya aja yang proses dari menuju Indonesia. Proses dari Indonesia ke ke Jepangnya yang agak susah ya. Gitu. Kalau pakem saya nggak bisa kemin pokoknya nek ini ya kudu ngene lah. Jangan ditawar-tawar itu malah Ya, repot. Hmm. saya pikir kalau kalau harus ada disiasati dan sebagainya. Mensiasatinya ya solusi-solusi terbaik. Misalkan untuk pisang, harusnya kan pakai rojo. Karena pisang rojo juga susah. Solusinya adalah memakai pisang yang terbaik di daerah itu. Ini kan solusi sehat ya. Hmm, Menggunakan pisang yang terbaik di daerah itu. Gitu. Jadi bukan pisang sembarang, maksudnya. ya. Kalau nggak ada rojo, menggunakan pisang yang terbaik yang dipakai di daerah itu. Karena kita memakai pisang yang paling baik. Seperti itu. Oh, Penyiasannya seperti ini, ya kita sudah curhat lah sama orang-orang pusat semuanya sudah dikasih solusi seperti itu. berarti terkait untuk masalah pengesahan itu untuk pengamanannya ada masalah. Pengamanan nggak ada. Kita alhamdulillah tempat pengesahan itu agak jauh dari pemukiman penduduk. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ya alhamdulillah aman. Nggak ada apa-apa. Oh, pihak kepolisian dan sebagainya tidak pernah anu ya? Nah, yang terakhir ini ada kemarin tapi ya karena ulah-ulahnya kita sendiri agak ya, maksudnya masalahnya kecil tapi ya piye meneh. Ya, karena Bukan masalah di pengesahan sih sebenarnya. Cuma saya ya mau tanya itu sih sebenarnya Kang Mas Mas Jo dan hmm. Mas Yatmiko. Saya mau tanya masalah yang viral kemarin kan. Oh, ya Mungkin ya. apakah itu berdampak juga pada pengesahan itu kan? Kalau masalah kemarin itu ya
tergantung kita dari sudut pandang mana melihatnya sih Mas, kalau saya sendiri. Dalam artian tujuan konten kreator itu apa, kemudian bagaimana dia memframing, terus kebenaran di lapangannya seperti apa ya sudah saya timbang, saya kaji ya, ya wis. Ternyata ya yang mengupload memang pekerjaannya seperti itu, memframing tentang pesilat Indonesia itu sebenarnya kan bukan Esatra Teto. Yang dia upload ke atas itu semua hampir Paganusa ada, IKS ada, Eza Binomo ada. Ya karena kita yang besar, pokoknya seragam Miriam ya mau SAT. Nah akhirnya kan begitu. Nah, saya timbangnya ya dan menginstruksikannya ya kalau ada seperti itu tidak perlu klarifikasi. Dalam artian harus diumbar. Percuma dengan media yang sudah seperti itu tuh kalau diklarifikasi malah malah kayak seperti dikasih apa namanya dikasih bahan bakar malah menyala. Akhirnya ya ter- terkait itu. kejadian seperti itu bukan ya kita bukan membenarkan kita sendiri bukan. Tetap kita ada porsi salahnya. Ya, kejadian-kejadian seperti kayak yang paling besar kan bendera yang besar di Tokyo itu. Ya, Ya itu memang benar adanya seperti itu, cuma eh, apa namanya judulnya dan tulisannya ini loh yang salah. Itu coverage. yang membuat orang jadi kan kesannya itu si A dengan kegiatan ini mengganggu bla bla padahal yang mengganggu juga. Di Osaka juga begitu. Ada anak-anak berjalan di syuting dari belakang, tulisannya ya seperti itu. Beberapa pesilat menggerombol di jalan, kemudian mengganggu perjalanan yang lain. Nah, ganggu juga enggak sebenarnya. Cuma karena yang di framing orangnya banyak dan di shot dari belakang, akhirnya ya orang berasumsi, oh pesilat gini. Ya kan dibuat apa klarifikasi? Enggak ada yang perlu diklarifikasi. Itu loh. Masyarakat kepada SJRT welcome. Kalau di Tokyo itu welcome, kita itu latihan mas ya di tempat umum. Kadang-kadang mereka kan mem, apa namanya menjustis kita kan latihan di tempat umum begini-begini. Padahal di sampingnya itu orang beraktivitas bukan cuma kita doang. Yang main bola, yang main baseball, yang anak-anak main apa orang camping di situ banyak itu fasilitas umum dipakai bebas. Hmm, Jadi apakah tidak bagusnya menyewa di apa namanya di sebuah gedung bla 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 bla. Yang kita itu kalau pernah menyewa gedung kita jarang-jarang mengekspos ya. Padahal kita juga pernah menyewa gedung itu dan juga tertib juga. Ya, yang namanya media nggak bisa disalahkan. Seperti itu atau media tetap akan melihat yang sisi itunya dari kita. Kalau oh. saya mah biasa-biasa aja, sama sekali nggak ini saya. Ya, istilahnya wong Jawa wis gak gupuh lah gitu ya. Biasa lah. Hmm. Untuk ini Mas Jo untuk sekarang siswanya sabuknya sudah apa Mas Jo? Sekarang kemarin hijau Mas ya. Hijau. Nggih. Oh, untuk rencana tes putih? Tes putih belum. Ini agenda di bulan ini, di bulan Desember ini kita ada SH Cup Jepang. Oh, tanggal berapa? Heeh. Rencana di tanggal 29 kan. Oh, 2 minggu lagi ya. Nggih, diikuti 76 peserta. 76 peserta. Dari itu yang kontingen Jepang. Nggih, kontingen Jepang semuanya nggih. Oh, peserta. eh Antar perguruan atau Enggak SH Cup, dan SH Cup mohon maaf aja. SHKP ya, lupa saya. Mohon maaf. Nggih. SHKP. Untuk yang dari apa namanya? Negara yang lain ada yang diundang? Sementara ini baru Jepang sih Mas. Jadi karena memang apa namanya? eh apa namanya? Di tahun ini masih kosong agenda, terus ada kejuaraan itu yang dimana apa namanya teman-teman juga setuju, jadi kita belum sempat mengundang di negara lain. Ya, mungkin kalau negara lain mungkin masih membutuhkan visa dan lain-lain, saya rasa nggak keburu kalau nanti diurus seperti itu. Oh. Langsung panjenengan yang buka berarti ya. Nanti rencana dihadiri KJRI Osaka. Jadi undangan saat ini kita undang sama KBRI Tokyo sama KJRI Osaka. Kebetulan kemarin Pak Konjen membalas, semoga bisa hadir seperti itu. Oh iya iya. Kalau Jepang berarti Perdana Menteri Jepang paling tinggi. Kalau Jepangnya kita
tidak mengundang sih Mas. Mungkin kalau untuk Oh, eh, Japsa sendiri mungkin diundang sama teman-teman saya mungkin. Tapi kalau saya ditugasi untuk undang KBRI sama KJRI saja. oh KBRI. Dan semoga datang gitu. Nggih. Berapa hari Mas? Rencana 1 hari selesai Mas. 1 hari selesai. Nggih. Laga sama TGR. Nggih. Peraturan baru 2025 berarti. Peraturan ini nanti sepertinya yang baru Mas, sepertinya. Pakai Tapi kurikulum baru ya. diskusi soal yang apa namanya teman-teman wasit jurinya nanti belum tahu, belum ada apa laporan ke saya. Oh, tapi untuk struktur di Jepang dari 2021 itu, dari 2017 itu sudah jalan ya Mbak, juri, Eh, kepelatihan. untuk wasit juri sendiri sebenarnya kita ikutkan pelatihan itu di tahun 2020 apa ya, Pak De? Tahun 2021 ya? 2021 terakhir, setelah COVID kan? Nggih, Hmm. itu kita memang kita buat Mas, apa namanya sengaja apa namanya untuk kegiatan-kegiatan di Jepang sendiri. Jadi kita sudah ada beberapa dulur-dulur yang ikut sertifikasi wasit juri seperti itu. Jadi kita untuk event kali ini yang nomor 2 deh Pak ya. Ya. Kedua kali. Kali kedua. Nggih, Berarti hanya intern aja ya. ya. Siswa ikut main atau tidak? Kali ini data yang masuk baru Warga tujuh puluh saja. enam itu mungkin warga sih Mas. Ya. Hmm. 6 Kelasnya, 6 diantaranya cewek. oh, Nggih, kelas komplit ya tapi ya. Ada nggih, semua ya. komplit. Ada semua. GR juga, laga juga. Kalau masalah budaya di sana, bagaimana jenengan untuk melestarikan pencak silat agar bisa eksis itu, mungkin ada kiat-kiatnya Mas di sana itu. Untuk selama ini mungkin selain pencak silat, mungkin kita lewat jalur reok, Mas. Ini kita juga punya Oh reok ya. juga, Oh. dan mana kita di setiap event-event daerah, alhamdulillah PS1 sendiri sudah ada dari sebelum-sebelumnya juga gitu. Jadi memang teman-teman dari masing-masing Korowil setiap di daerah itu ada pentas budaya, pasti kita juga ikut partisipasi seperti itu. Di sana Korwil, ada berapa Korwil untuk Jepang? Sekarang ada 9 ya dia. 8 apa 9 Kang? Iya, 9 Korwil. iya. Iya. Di daerah hampir menyeluruh, Semua Zengoku itu seluruh Mas, seluruh Jepang. hampir seluruh ya. Dari Okinawa sampai Hokkaido. Okinawa. Untuk siswa yang kemarin cewek itu jadi ikut, yang asli Jepang. Oh, yang paling Turki itu. Iya. Yang Turki sampai sekarang belum ada konfirmasi yang harusnya kan dia ngikutnya mungkin ke Osaka tuh Kak Oh, kemana. ngikutnya ngikut Turki. Dia seperti kemarin kan ada orang Jepang dua. Nah, yang satu ini kuliah di Turki, ikut latihan di Turki, tapi pengen ikut pengesahan di Jepang gitu harusnya. Oh, Terus yang cewek itu kayaknya juga begitu juga nanti, tapi kok belum ada konfirmasi sekarang. baik, baik, baik. Selain dari yang apa mungkin warga Indonesia yang dari Jepang lagi atau yang masyarakat lokal sudah ada lagi Sampai yang saat ini belum belum ada. oh, masih ini ya masih warga lokal semua ya Iya. TKI intinya Hmm. pada orang-orang Indonesia ya. Ya. Masalah peraturan menggunakan atribut di jalan itu ada larangan juga apa bebas-bebas saja. Sebenarnya kalau apa namanya fashion ya seperti itu tuh fashion itu kalau Jepang sendiri itu bebas-bebas saja, Oh, bebas-bebas saja ya. bebas-bebas saja, Walaupun bukan di luar, walaupun di luar tempat latihan maksudnya. bebas-bebas saja. Di sana mau Paris bebas lah, pokoknya negara-negara bebas. Tapi kadang-kadang ya kita sendiri aja yang risih ya.
kita sudah memberikan istilahnya himbauan lah kepada adik-adik, kepada saudara-saudara itu ya, mbok ya kalau di luar begini-begini, tapi ya karena itu tadi ngurusi wong akeh ya akhirnya wis wis kono lah. Yang penting enggak. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kita di apa ya, ditempa dengan berbagai masalah. Kalau ada masalah seperti ini, akhirnya seperti ini, bagi yang bisa mikir pasti ya akan paham. Ya. Oh, jadi jauh menurun setelah kemarin ya, setelah Iya, virus. setelah itu sekarang sudah alhamdulillah kayaknya sudah reda lah dalam artian untuk di luar untuk menggunakan apa namanya atribut komunitas bahkan sakral di tempat umum itu kayaknya sudah mulai mereda. Jauh sebelum ada masalah kemarin Iya, ya. Tapi iya benar. ngapunten Kang Mas. Saya mau klarifikasi juga. Ini pengen klarifikasi dari panjenengan berdua. Kemarin yang beredar adalah kami dari Biro Humas dapat berita bahwa Yakuza Hmm. diperintahkan untuk menghapus STRAT di Jepang. Itu benar atau tidak? Itu terus maksudnya A yang menyuruh itu siapa? B kenapa kok dia menyuruh Yakuza? C ada urusan apa kita sama Yakuza itu? Hmm. Kan seperti itu pertanyaannya ganti seperti itu gitu loh. Kita itu tidak menyalahi siapa-siapa, istilahnya itu tidak membuat onar di Jepang atau bagaimana. Dan orang yang menggiring opini seperti itu tuh ya itu ingin mendapatkan itu tadi lah monetasi yang lebih running goal teratai orang rame. Kan seperti itu. Jadi alhamdulillah Mas. Beritanya itu kan karena sering buat rusuh, Hmm. pemerintah Jepang memerintahkan Yakuza untuk membuarkan STRAT kan. Dan terus mohon maaf ya, Yakuza itu kan istilahnya poros kiri dari pemerintahan. Oh justru. Justrunya seperti itu. Oh, Mereka itu ingin malah harusnya kan brand mampet ini kok malah ini hubungan karo Yakuza itu narasi yang konyol atau yang malah lucu oh, tuh. oh, Hmm. bukan, mohon maaf, bukan sesuatu yang dipelihara oleh pemerintah. Ya bu, bukan lah. Eh, Istilahnya kan kalau kita pemerintah Indonesia menyuruh preman A untuk begini kan istilahnya kan sama seperti itu. ya, Misalkan seperti itu. Kan ya lucu Maria. Terus tendensinya apa pemerintah kok sampai menyuruh Yakuza? Emang pemerintah Jepang nggak punya kepolisian apa? Hmm. ya, mungkin saudara-saudara kita juga kebanyakan nonton film Kang Mas. Nah Tahunya itu. Yakuza tuh orang keren itu Mas. Saya bukan kok mengolok-olok Yakuza, enggak. Saya tidak merendahkan Yakuza juga enggak. Tapi eh, di film itu kan semua terlihat keren. Hmm. Sedangkan kita sendiri tidak tahu sebenarnya bagaimana Yakuza dan Ah, iya. alhamdulillah sekarang sudah dijelaskan oleh panjenengan ini semua jadi gamblang gitu. Iya. Mohon maaf karena salah satu berita yang paling santer kan itu termasuk selain karena berbuntut dari kerusuhan-kerusuhan yang kemarin muncullah statement atau narasi yang dibuat-buat seperti itu dan mungkin saudara-saudara kita juga banyak yang waduh kok bisa sampai sebegininya gitu loh karena begini Kang Mas jujur kita punya sifat narsis. Itu memang. Wong saya terakhir kan ten yo anu Nah, gede ndase nanti di. gila wong Hmm. gede strate gede di musuhnya Yakuza ya pas lah kan mungkin pikirnya begitu. Iya, Nah, kita tidak tahu mungkin selain Yakuza ada apa lagi di Jepang yang mungkin lebih iya. besar atau mungkin sama dengan Yakuza. Tapi kita tahunya Jepang ya Yakuza yang Jepang yang besar itu. Sehingga strategi gede, Yakuza gede lagi tempuk nih itu. Satu, kedua dan saya pikir ya itu tadi bahwa mungkin saudara-saudara kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin 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 dipelihara dan ternyata sudah dipatahkan oleh panjenengan terkait masalah Yakuza ini. Ya itu sih ya, itu kan kan kita punya masalah apa sama itu yang paling lucu kan pemerintah menyuruh ya gue ya kan jauh lucu ya. Pemerintah apa memang ya dia nggak punya petugas keamanan hubungannya kan malah ketahuan gitu loh ini mungkin pengetahuannya sampai mana sih tentang Jepang itu kalau nggak tahu ya malah membuat narasi-narasi seperti itu kan ya. Ya. Tapi kalau untuk Yakuza sendiri panjenengan pernah bertemu?
Kalau bertemu ya pernah lah Mas. Saya tinggal di Tokyo itu sering lah bertemu. Kalau yang pokoknya kita itu nggak bermasalah sama mereka, mereka itu baik banget. Oh, dia juga tidak mengganggu sebenarnya. Tidak mengganggu. Kalau kita baik sama mereka, enggak baik sekali. Tapi kalau sekali saja kita sudah melukai atau membuat masalah di tataran mereka ada yang paling bawah itu ya. Ada anak buahnya kena senggol atau kena bawis, habis kita. Di- Oh, Diukur sampai sehabis-habisnya. Nah, kita nggak ada masalah sama mereka, sama ini. Tiba-tiba ada narasi seperti itu. Karena pernah juga saya baca itu narasi di Instagram juga pernah. Tapi ya tak guyu. Ini yang membuat narasi belum pernah ke Jepang. Pak. Kebanyakan nonton, kebanyakan nonton film ini. ya, ya. Jadi, saya pikir kalau mereka tuh suka buat onar, tahu-tahu di Hmm. jalan dan sebagainya kan. Tapi memang memang penuh tato begitu ya. Ya, Oh, memang identitasnya seperti itu. oh identitasnya begitu. Ada persyaratan khusus untuk masuk untuk seperti itu kan ada. Oh, tapi memang benar-benar tidak meresahkan sebenarnya. Selama tidak Ya, mengganggu selama mereka kita nggak juga. mengganggu mengusik mereka sih saya enggak. Tidak. Jadi biar ini semua kan untuk penjelasan ke saudara-saudara kita bahwa saya kemarin sudah ngobrol sama yang punya Jepang loh itu loh. Ini loh buktinya bahwa tidak ada yang begitu-begitu karena itu sengaja masih dipelihara kan sampai sekarang masalahnya. Hmm. Untuk Jadi, ini hmm. Mas Jo, saya mau Nggih, tanya masalah kalau di Indonesia kan ada paguyuban tentang IPSI terus nggih. banyak perguruan-perguruan di Jepang juga ada seperti itu. Sebenarnya di Jepang sendiri itu ada yang di Jepangnya ya, itu ada JAPSA sebenarnya, Mas. Japsa, JAPSA namanya. Japsa. Asosiasi ya, Japan Association apa gitu. Nah, cuman apa namanya? Kita sebenarnya udah keluar nuwun gitu, Ya. apa namanya? Ikut pengen masuk dan seperti apa sistemnya, tapi sistem yang ada di dalamnya sendiri itu sedikit rumit dan dari kepengurusan yang ada itu sepertinya kurang bagus karena ketua sendiri, bendara sendiri seperti itu. Jadi bukan masih satu orang gitu, Oh bukan masih solo player. ya seperti itu. Dan kita sendiri kan kalau apa namanya anggota lebih banyak dari mereka. Heeh. Cuman kalau untuk yang apa hubungan baik dengan komunitas lain sama organisasi lain tuh kita ada 4 pilar juga Mas di Jepang. Kita buat seperti itu juga. Ada apa Mas? 4 pilar. Oh 4 pilar. Jadi kita Untuk juga ada seperti itu. kuantitas banyak sana. Banyak dari luar di luar Zetrati. Kalau mungkin anggota untuk saat ini mungkin masih di naungi P1 kan Mas. Oh masih PSAT ya. Heeh. Tapi Oh. nggak tahu juga dari anggota yang lain karena kita nggak tahu pernah nanya ada berapa anggota kalian seperti itu nggak pernah nanya sih. Tapi ada pernah berkumpul acara dan sebagainya tidak pernah. Ada ada di Tokyo itu ada 4 pilar itu udah 2 kali ada ya. Dua Ya. kali. Oh itu namanya 4 pilar, acara 4 pilar. Iya. Yang dibahas ya Mas? Mungkin anu. Mungkin apa namanya untuk selama ini mungkin kita belum sempat membuat sebuah turnamen kejuaraan kita belum pernah tapi masih dalam tahap obrolan biasa. Jadi apa namanya untuk menindaklanjuti atau mengurangi kalau misalkan ada gesekan itu loh seperti itu Mas. Jadi kita lebih lebih ke sedulurannya kita apa namanya sesama perantau seperti itu. Oh persaudaraan sesama Iya. perantau. Mengarah ke prestasi belum. Sebenarnya dari pihak KBRI yang kemarin itu sebenarnya sudah mengerucut ke sana. Kita mau buat kejuaraan, tapi yang balik lagi yang Japsan sendiri ini sepertinya Belum. nggak tahu kurang berkenan apa seperti apa. Mungkin menganggap kita beda, mungkin beda dalam artian mungkin kan kita orang Indonesia saja gitu. Kalau Japsan ini kan ada orang Indonesia, ada orang Jepang seperti itu, Mas. Oh di Japsa itu campuran. Ya, kalau mungkin di Indonesia kan ada IPSI, di Jepang itu Ya ada JAPSA seperti Japsa itu. namanya. Oh Japsa. Japsa. Oke. Japan Pencak Silat Association. Harapan Pencaksilat Association. Oke.
Kalau ini dalam hari ulang tahunnya Jepang itu kita juga pernah diikut sertakan tidak, Mas? Sudah mulai begitu belum di sana tuh? Ulang tahun Jepang dalam artian seperti apa, Mas? Kayak kemerdekaannya Jepang. Oh, belum untuk saat ini ya. Paling kalau kita lagi 17 Agustus, upacara di KBRI itu kita selalu diundang. 17. Ikut serta Oh dalam ya, itu di hari kemerdekaan itu kita upacara di KBRI itu biasanya kita diundang. kemerdekaan kita justru. Ya, kalau untuk Jepang sendiri selama ini belum ada Pak Dia. Belum, belum ada. Kita aktif di mungkin kegiatan lokal ya artinya kegiatan daerah ya, seperti festival-festival ataupun kegiatan berskala besar. Cuma kegiatannya Indonesia. Misalkan ada festival Indonesia yang diadakan di daerah Tokyo, di Nagoya atau di Osaka, nah, kita pasti tampil. Kayak seperti kemarin malah Expo kemarin hadir kan kita ya Mas ya? Iya. Di Osaka Expo kemarin itu, ya itu malah skalanya internasional kita juga ada di situ. Ya, alhamdulillah. Masyarakat melihat kita Di masyarakat kita kan kita membawanya dengan reok. Ya, jadi ya, ya oh antusias banget, baik. Makanya, apa namanya familiar ya karena reok ya, dibawa ya. ya budayanya. Selain reok belum ada ya yang dibawa ya. Untuk saat ini kita masih Baru reok. mengandalkan reok saja. Untuk ini apa namanya tampil tunggal ganda regu dan sebagainya belum ada. Solo spell itu enggak. Nah itu kegiatan-kegiatan di daerah itu pasti mereka anak-anak yang di daerah itu saudara-saudara kita pasti tampil seperti itu. Solus apa bergu, solus spell atau kegiatan yang lain pasti Oh muncul di daerah-daerah itu ditambah banyak sekarang. ditambah dengan reok. Ya. Nah kalau yang reok itu biasanya yang skalanya besar karena ya Oh kita kalau bawa dada itu ya dan paling ribet kan. Nah itu ya. terbentur itu. Kalau skalanya besar kan ya tetap kita usahakan. Tapi kalau yang kecil-kecil di daerah kita biar adik-adik yang ngurusin misalnya cuma solo spell atau kegiatan-kegiatan lain dari Sadra itu. Kalau dimundur dulu reoknya itu dimulai bawa ke Jepang tahun Itu tahun berapa itu Mas kita waktu beli? 2021. Itu reok itu eh, yang dibawa rombongan dari Pemkab Ponorogo nih. Oh Itu masih Pak Ipong waktu itu ya. ada apa namanya eh dapat undangan dari Hiroshima Flora waktu itu di Fukuoka itu waktu tampil itu setelah tampil ya waktu masih tampil kita temui kita datang kita apa namanya ajak diskus yang di mana reok itu kita mau beli seperti itu kan Mas. Jadi gunanya untuk apa? Kita pengen membudidayakan karena sudah jauh-jauh dari Indonesia dibawa ke sini, masa mau dibawa pulang lagi Coba seperti ulang itu. lagi. Iya. Dengan Oh negosiasi, itu. alhamdulillah kita bisa mendapatkan reok itu bisa membeli seperti itu. Terus yang melatih untuk itunya waroknya Ya, dan sebagainya. iya kebetulan kita juga banyak dulur-dulur dari Ponorogo sendiri yang kebetulan talent-talent dari Rock Ponorogo. Jadi kita dari mulut ke mulut siapa yang bisa, jadi kita apa namanya latihan di situ seperti itu, Mas. Hmm. Waktu zamannya Pak Ipong ya. Iya, waktu itu. Dan itu sekarang menjadi daya tarik untuk Esatrati Jepang. Iya. Oke. Menarik ya di Jepang itu ya. Dari 9 core wheel, saya tuh paling sering lihat kalau Jepang itu ya di 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 Instagram ya Mas ya. Kebetulan Hmm. kan Instagramnya aktif. Jadi mantep banget. Kemarin ada kegiatan-kegiatan dan sebagainya seperti itu tuh terdokumentasikan dengan baik. Terus apalagi yang kemarin tahun kemarin 2024 itu kan viral banget masalah personil Jepang itu kan yang pengesahan langsung dites sama Mas Es itu kan Ya. keren banget ya. Terus latihan di bawah jembatan deket kali. Nah itu keren kayak 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 gitu tuh.
Padahal kalau lihat di Indonesia justru nah latihannya apa nih pinggir kali. Tapi kalau di Jepang kenapa jadi keren ya? Yang memframingnya malah mereka itu latihan kok gembel nih pinggir kali latihan ya. Seperti itu pasti. Oh, berarti pola pikirnya. Ya mereka memframingnya gitu. Kalau punya duit mau ya sewa yang gedung. Oh ya. Padahal kalau kita sewa di gedung pun kita nggak pernah mengupload sih. Nah, makanya kita ya udah. Nah kalau dibanding seperti itu ya guyu aja mas. Nggak usah nggak usah dibantah. Keren loh tapi Mas di sana tuh. Kalau eh kalau Tokyo, kalau Jepang itu ada musim salju. Ada tapi kan jarang turun sih kalau di Tokyo. Jarang sekali. Kalau salju di sana sampai minus Kalau berapa? minus paling pernah saya alami itu sampai -4. Selama begitu itu latihan tetap berlangsung. Latihan berlangsung pakai sepatu. Oh ya, saya pernah lihat eh, yang lari-lari di lapangan pakai sepatu. Ya. No problem ya begitu tuh ya. Nggak masalah. Saya kira tidak masalah. Dalam artian sebenarnya ya kasihan sih siswanya. Tapi ya, dingin sekali. Tapi ya, ya benar. Pelat, ah, kalau yang kemarin waktu apa namanya ngelatih orang Jepang itu benar-benar komunikasi menggunakan bahasa Jepang berarti. Yes, itu ya pelatihnya yang agak berat. Menyampaikannya ya kan mesti nggak bisa 100% full bener. Kita yang orang Jawa aja menyampaikan ke SDA itu pasti banyak salah. Apalagi kita menyampaikan misi SDA itu seperti ini loh, pakai bahasa Jepang. Wah, jangan seru itu. Rencana kalau tahun ini tahun 2026 nanti pengesahan di Kemungkinan masih sama kayak kemarin tepatnya di Osaka. sama juga Iya, di Osaka berarti. iya di Osaka. Kalau Osaka itu tempatnya Mas Jo ya, Iya, Ya, di sini 2 jam dari ini. Tokyo, dari Tokyo. Yang paling jauh dari Osaka, Korwilnya, Hokkaido. bukan. Berapa Itu jam? harus naik pesawat itu, Mas. Lah, oh bukan Itu naik bus itu. Bukan, luar nggak bisa. Itu luar biasa, Mas. pulaunya itu pulau paling atas yang dekat Rusia itu loh. Jadi sana harus Iya, iya. Oh, di sana untuk transportasi kereta enggak ada? kalau ya nggak bisa nanti nyebrang lautnya gimana? Nggak bisa. Oh, nyebrang laut ya. Iya. Oh, Kalau kamu di naik Jepang itu, pesawat? kalau pengesahan itu luar biasa, Mas. Dia setelah membayar uang mahar aja sendiri, ongkos untuk dari Hokkaido datang ke lokasi itu, kalau di Indonesia bisa buat pengesahan. Itu baru ongkosnya. Belum ngambil hari liburnya. Luar biasa, Mas. Jadi udah nggak diragukan lagi kalau dulu-dulu udah Untuk mau masalah pengesahan itu. privasi ya justru Iya, ya. itu luar biasa. Kalau ditanya dari materi itu, waduh, udah nggak bisa nanya lagi. Dan itu pun apa namanya yang jauh pun kan nggak mungkin didampingin sama pelatihnya. Dia berangkat sendiri. Loh. Oh, terus prosesinya? Ya proses tetap ikut sama cabang karena udah tanggung jawab cabang. Seperti Oh, itu. Tapi saat perjalanan kan mungkin kan pelatihnya belum libur, dia harus berangkat duluan untuk tes ayam seperti itu. Itu oke. yang saya tanya paling jauh itu, waduh, ini hebat loh. Maksudnya dari perjalanan dia saja itu udah menghabiskan kalau di Indonesia itu bisa buat pengesahan, itu baru perjalanannya, belum biaya di sininya. Luar biasa. Untuk di Hokkaido untuk sekarang siswanya ada berapa? Untuk saat ini data belum saya cross check lagi kan Mas. Jadi untuk tahun depan rapat kali ini kemarin baru kita rapat cabang itu baru ngobrolin tentang kejuaraan yang di Oh, Desember ini. cakep ya. Seperti itu. Nggih. Tapi mohon maaf untuk warga tingkat 2 Wiroanomnya di sana ada banyak. Alhamdulillah ini Iya, tahun Mas Jatmiko ini tahu. Mas Jatmiko. Oh, hanya satu Mas Jatmiko saja. Oke. Oh, di Jepang cuma satu ya berarti ya. Nggih, alhamdulillah. Nanti kita sampai ini Mas. Kemarin itu waktu ada Rakorwil, NTT itu minta minta sama Mas Is, Ya. Kang Mas, tolong dong di NTT itu dikasihlah warga Wiroanom satu atau dua. Karena
Ini semua warga tingkat satu. Kalau sudah apa? Kalau sudah diatur nggak mau diatur lama-lama baku hantam sendiri. Ya, saya cuma ketawa ya. Oh iya 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 Dek. Moga nanti kalau memang nanti coba diusulkan. Berarti memang cuma satu. Lalu kalau untuk tes ayam yang tahun kemarin, Seperti biasanya kita tetap datang dari Indonesia, jadi hari ini tes ayam, besok pengesahan seperti itu. Sisanya nyusul. Pagi pengesahan, apa pagi tes ayam, malam langsung pengesahan seperti itu. oh menghadirkan dari pusat. Iya. Heeh. Hmm, kemarin saya berpikir bahwa kenapa kok Mas Esrawuh itu kan itu waktu apa namanya yang dari Jepang itu yang dari Jepang siapa namanya Mas? Asli Jepang kan? Hmm, Selamat apa namanya? Bejo apa siapa tuh? ya, yang terakhir Selamat itu nama aslinya siapa ya? TC. TC, enggak, TC. Berarti ada dua ya? Ya, yang Ya, pertama Binsu itu Binso, Binso sama TC. yang baru ini ya. Hmm. TC. Oh saya pikir memang oh berarti hari ini tes ayam, besok langsung prosesi malam pengesahan. Iya. Berarti orang kalau dari Hokkaido minimal izin ya 3 hari berarti ya. Iya. Ya, Mas. Naik pesawat, naik pesawat berapa jam? 1 jam? 1,5 jam sampai 2 jam mungkin. Tetap masih 1,5 jam. 1,5 jam sepertinya Hokkaido. Dan mahal. Ya, pastinya. 1,5 jam. Kan ceritanya macam-macam Mas kalau menyikapi untuk proses pengesahan itu. Dari pertama yang ngambil ayam perjalanan PP itu 26 jam. Ah ya, Itu pengesahan pertama. Bawa ayam jago yang 11 ya. itu pengesahan 11 itu kita bawa ngambil ayam itu 26 jam kalau PP. Itu juga di beda pulau itu. Beda pulau. Nyari ayam. Itu luar biasa. Sangat. Yang paling lucu selama dari 2017 sampai sekarang, yang paling lucu ya, unik Yang pengesahan. apa ya kalau yang paling unik? Selain ngambil ayam dari berbagai pulau, Hmm, nonton. melatih mungkin. Kalau melatih nggak ada masalah kok ya. Kalau melatih ya kan ya masalahnya ya cuma di bahasa saja lah kalau melatih orang Jepang. Kalau di latihan kita ya biasa-biasa saja, mengalir Sama saja. orang Indonesia kok ya. Eh, ya pengesahan mulai di Jepang 2021. 2022. 2022. 2022. Sebelumnya ke Indonesia berarti. Sebelumnya belum ada. Oh, berdiri memang 2021. Berdirinya 2017 itu berdiri kita cuma ada komunitas ya kita mengadakan perkumpulan antar warga. Akhirnya baru mulai ada makanya yang namanya kita mengadakan pengesahan itu kalau menurut pemikiran saya itu ngipi di atasnya ngipi lagi. Mimpi dan oh ya. Nah, kita ngimpi di dalam mimpi itu ngimpi lagi pengesahan. Saking kita itu, saya nggak bisa bayangkan. Itu kalau pengesahan nanti ayam bagaimana, ubur sampai bagaimana. Tapi akhirnya dengan berjalannya dan antusiasnya adik-adik warga itu sangat luar biasa. Akhirnya ya bisa melakukan pengesahan itu, wah saya benar-benar, wah akhirnya ya ternyata bisa juga gitu. Dan yang terakhir ini yang paling 2025 kemarin itu memang sangat bagus sekali saya menilai sendiri itu. Hampir sama sekali tidak ada cedera apa namanya miss dalam apapun lah saya. Uber sampai bagus, semuanya berjalan dengan bagus tanpa adanya kekurangan. Saya kira ya nilainya sudah sangat baik. Kalau yang kemarin, ya kalau kita berproses gitu. Kalau yang pertama yang lucu tadi, ya itu Eh. sudah jagonya itu sudah nariknya jauh, oleh jago lucu bisa jagonya. Wes, makanya saking lucunya kita nggak berani memotret, nanti malah jadi bulian warga warga S1 nanti yang budiman nanti malah repot.
Berarti mulai siswa pertama itu tahun ada siswa latihan, ada latihan pertama. Ada latihan pertama tahun berapa lupa ya, tapi ada kadang-kadang memang kita ikutkan pengesahan di Indonesia satu, dua, tiga gitu sudah ada. Cuma Oh, dua, ya itu dua. tadi kita itu mau mengadakan pengesahan itu sudah awang-awangan dan yuk Ya. yuk itu kan begitu. Akhirnya Berarti ya alhamdulillah. yang masak tumpeng dan sebagainya orang Indonesia kok ya. Kita sudah punya ahlinya ahli itu sekarang. Ahlinya. Aku heran anak-anak ini lanang-lanang pinter-pinter gaya kucing kemarin. Aku ya, alhamdulillah salut sekali ya. Tukang masak itu hampir cewek malah nggak ada, cowok semua nggak puas semuanya terus ya. Pinter-pinter nggak ada. Kalau Esatrate cabang Jepang lebih banyak mayoritas tetap cowok. Iya 90%. saat ini cowoknya paling banyak. Persentase? Hmm, 73 lah tidak. Oh, Tapi cewek tetap ada tapi yang sekarang gimana ya? Tapi sekarang karena program-program TKI itu makin banyak, saya kira semakin banyak warga yang dari Indonesia cewek yang masuk. Ya kan falsafahnya selama matahari masih itu, nah kita juga punya falsafah. Selama program TKI masih dibuka, selama itu pula anggota PSAD Jabar tetap bertambah itu mas ya. Tapi ini ya, Kang Mas ya, latar belakang lebih banyak yang bekerja ya Iya, daripada. rata-rata memang ya bekerja. Untuk yang pendidikan ke Jepang memang jarang ya. Ada, cuma ya kalau mereka sudah terjun ke dunia pendidikan, ya kita kita hormati kesibukan mereka rata-rata sudah untuk jaga organisasi sudah agak. Oh, gitu ya. Jadi jauh lebih banyak yang bekerja. Iya. Jepang tidak tidak se ekstrim itu ternyata kan. Hmm. Ini tergantung dari sudut pandang dari mana kita melihatnya. Bagi para pembenci ya sudah habis kita. Ya, pasti. Ya ada sedikit yang benar aja kita disalahkan, apalagi kelihatan salahnya tambah teman. Jadi kita santai Eh, mau nek kula niki ngadepi masalah sing koyo Jepang ya santai-santai saja. Dalam artian ya wis monggo mau dikatakan sampai anu silahkan sampai puas. Yang penting nafsumu bisa tersampaikan sudah alhamdulillah. Dan saya memang mengerem sama semua saudara-saudara tidak usah melakukan klarifikasi apapun di media. Itu malah nanti bumerang balik meneh. Biarlah mereka ngomong ya wis benar. Memang ya nek orang kalau sudah benci kan tidak perlu klarifikasi terus. ya, Ya kan. semakin klarifikasi semakin kelihatan kalau salah. Bukan makin salah ya, makin mereka nanti akan mencari. Semakin memberikan ruang buat mereka. Nah, begitulah. Dan Makanannya tambah ya. Wah, ini saya salah ngomong kayak Yudis ya. Untuk Mas Jo, kendala Ya, mungkin ada Mas Jo yang mungkin bisa saya sampaikan ke Ketua Umum. untuk saat ini sih eh, kendala dari latihan masih alhamdulillah aman. Mungkin ya apa namanya setiap prosesi pengesahan sih mas untuk membawa ubur rampe ini loh, mas kita belum Ya, tetap kita harus bawa itu saja. Selainnya saya rasa ada solusinya. Ya mungkin yang dari Indonesia ini kan apa namanya kalau di sini ditanam juga belum semuanya bisa. Mungkin kalau bunga mawar masih bisa sih. Untuk suruh sendiri ini kemarin juga kita juga udah alhamdulillah bisa juga. Tapi untuk bebek telur bebek tetap kita harus bawa dari Indonesia. Intinya cuma Borampe yang harus eh, ada saat pengasahan itu saja sih untuk saat ini yang rasanya masih was-was gitu. ya. Selebihnya alhamdulillah sudah ada solusinya. Alhamdulillah. Mas Jatmiko ada yang ingin disampaikan masalah menjaga ajaran ya wabil khusus untuk Setrate cabang Jepang ini kan bahwa Setrate menyapa ini mulai satu-satu kami akan tampilkan di YouTube kami. Mungkin ada harapan, mungkin ada yang ingin disampaikan ke cabang khusus Jepang ya. Terutama kepada seluruh Indonesia ya, cabang khusus yang ada di Indonesia maupun cabang khusus yang ada di luar negeri itu. Tapi wabil khusus kepada PSRT Jepang. untuk kegiatan di PSHD Japan sendiri, saya kira kepengurusan sudah baik, kegiatan-kegiatan pun sudah bisa berjalan dengan baik. Saya kira kalau
kita diisi oleh orang-orang yang konsisten terhadap SHTRAT, saya kira juga tidak ada masalah. Dan masalah pun cepat diatasi dan dengan solusi-solusi yang baik. Ya, kadang-kadang ya kita menyadari masalah hacker-hackeran biasanya itu kan terjadi dari kita sendiri. Dan alhamdulillah selama ini kita sudah sangat dewasa sekali. Sekali-sekali ada masalah, sudah istilahnya cairnya itu cepat dan solusinya itu cepat. Bahkan saya kalau ada masalah sengaja menarik dulu lah, biar adik-adik nanti biar berkembang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam artian mereka sudah sangat pinter ya dalam mengelola organisasi ini. Diharapkan ke depannya juga eh, bukan hanya seperti tadi ngipi di atas ngipi, ya. Ada planning yang baik untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Tentunya mulai dari karena kita itu olahraga dari segi kepelatihan, kegiatan-kegiatannya lain bisa terorganisir dengan baik. Untuk apa namanya ya tadi yang Mas bingung tentang sikap kita yang narsistik itu memang susah. Ya. Ya. Mau direm kayak apapun itu ya susah. Membantahnya mereka kan kadang-kadang kita memberikan himbauan tolong jangan menggunakan komunitas gini-gini. Pembantahnya tetap eh, dengan apa namanya dengan bantahan yang sangat logis kadang-kadang. Kalau sekali sebut dewi lah kutu-kutu dewi nyapo ora oleh timbul. Ya. Kan ya sudahlah kita hormati. Cuma tetap kita himbau jeleknya di sini, baiknya di sini. Nah, alhamdulillah sampai sekarang sih ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan kita sudah ditempat dengan berbagai masalah yang seperti itu. Saya harapkan ya mereka menyadari ini semua. Begitu sih kalau dari saya. Kalau masalah yang lain ya seperti tadi Mas Jo bilang tadi, kita tetap apa namanya, bukan terbebani. Ada masalah di Ubur Rampe yang harus selalu kita bawa dari Indonesia. Itu solusinya kayaknya nggak ada. Nanam juga mati, Ya. solusinya ya tetap harus bawa. Sedangkan bawa kita harus drama dengan petugas bea cukai itu. Itu saja sih masalah besar. Segala jenis ubur rampenya adalah ubur rampe yang ada di daerah tropis, sedangkan di sana bisa daerahnya dingin. Jadi istilahnya nggak bisa hidup gitu. Kang Mas, Mas Jo dan Mas Jatmiko, sebelum diakhiri, kemarin Persaudaraan Sejati Trate berhasil atau tahap pertama mengirimkan bantuan ke Sumatera. Iya, Artinya panjenengan juga ikut berpartisipasi. Kami atas nama Biro Humas eh, menyampaikan terima kasih yang iya, sebesar-besarnya atas pastinya jenengan juga berpartisipasi. Pasti ya saya di data juga pastinya tahu. Doanya Kang Mas yang iya. mungkin apa namanya semoga Sumatera ini jadi dengan adanya sedikit bantuan dari kita, dari saudara-saudara kita, dari kita untuk kita, dari persaudaraan hati Trate yang cikal bakalnya adalah masyarakat. Bahwa dulu Pak Dudung juga pernah bilang bahwa Isetrati itu berasal dari masyarakat. Bagaimanapun Isetrati berasal dari masyarakat, jadi jangan pernah mempersulit masyarakat juga, kan begitu. Sekarang pun sama, Isetrati berasal dari masyarakat. Kita membantu sesama masyarakat atau sesama saudara-saudara kita yang di sana. Semoga dengan sedikit bantuan yang dikawal langsung oleh Kang Mas Murjoko, yang kali ini Kang Mas Murjoko ada posisi di Jakarta, untuk saat ini di Pelabuhan Merak. Tadi terakhir kita konfirmasi ke Mas Hari itu sedang di Pelabuhan Merak, sedang mengawal proses apa namanya bantuan itu sampai ke sana sehingga diterima di sana dengan baik. Sumatera segera pulih dengan adanya bantuan kita, Kang Mas. Iya, Sekali amin. lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, Mas Jo, Mas Jatmiko. Iya, Semoga Esatrate Jepang tambah lama tambah berkembang gitu. amin. Baik Amin. segala dari jenis kuantitas maupun kualitasnya, Kang Mas. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Kang Mas? Dari saya cukup. Ih, dari saya Mas, juga cukup, Bang Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mas G. Iya, Waktu yang sudah dikasih ini sedikit demi sedikit memang saya apa namanya inisiasi dari Mas Suryo itu kan menyapa cabang khusus luar negeri itu siapa tahu ada keluhan,
Siapa tahu ada kendala. Karena kemarin Humas sudah selesai melaksanakan safari Humas untuk Korwil atau wilayah Jawa Timur. Banyak sekali insight yang masuk, banyak sekali kendala-kendala yang ingin disampaikan ke Ketua Umum yang mungkin tidak bisa sampai ke atas. Dan kemarin Alhamdulillah terpecahkan dengan satu persatu. Nah, dengan adanya aplikasi Zoom ini, saya kemarin juga berpikir, Dis gimana caranya? Ya izin dan ya Zoom. Izin Kang Mas ini Zoom saja. Karena tidak mungkin mendatangkan Malaysia satu atau berkumpul bersama tanpa panjenengan jauh. Saya memastikan untuk jadwalnya sendiri kan juga tidak anu. Kalau dengan Biro Humas sendiri kan, pasti panjenengan rawuh dengan acara atau agenda yang berbeda gitu kan. Tidak bisa satu person-person gitu. Baik, terima kasih Kang Mas atas waktunya sekali lagi kami. Jadi sampai-sampai. Mohon Jadi, maaf apabila ada kesalahan kata, tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saya Satria Wijaya. Oke.